Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Taruna dan Taruni dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STDD). Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bu Penny Cahyani, SPSI, MT. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, ini adalah presentasi dari kami. Saya, Taruna Nindya Raja Pratama Putra, yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Taruna Nindya Imam Muhajir Notar 1902162. Taruni Nindya Febriantri Valentia Notar 1902120. Taruna Nindya Raja Pratama Putra Notar 1902298. Taruni Nindya Melia Putri Arsila Notar 1902210. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perilaku publik dan komunikasi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 3. 1. Perilaku publik. 2. Homogenitas perilaku publik dan media massa. 3. Komunikasi massa. Yang pertama, perilaku publik. Pengertian perilaku publik adalah suatu interaksi yang terjadi secara tidak langsung dengan aksi publik yang diprakarsai secara individual dan cara menarik simpati publik menggunakan nilai-nilai sosial. Roh perilaku publik. Tanggapan warganet terhadap kehidupan artis dengan penjelasan interaksi publik dapat terjadi dengan mengirim pesan berantai kepada salah satu objek. Contohnya artis, sekelompok orang yang mengirim pesan berantai disebut warganet atau netizen. Dengan demikian, netizen dapat dikategorikan sebagai contoh publik karena anggotanya hanya berinteraksi melalui media jejaring sosial. Ron 2. Homogenitas perilaku publik dan media massa. Media massa merupakan media yang memiliki posisi sangat penting terutama dalam konteks era informasi seperti sekarang ini. Ditambah lagi dengan perilaku publik yang mendukung adanya kemajuan dari media massa saat ini. Institusi media massa dipercaya memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan produksi, reproduksi, dan distribusi pengetahuan secara signifikan. Maka hal tersebut lantas membuat suatu media baru yang sekarang dikenal dengan sosial media, di mana semua orang dapat mengakses apapun di sana. Media massa. Media massa adalah alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Media massa itu tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat beberapa individu yang bertugas melakukan pengolahan informasi sebelum informasi itu sampai kepada audiensnya. Berikut adalah fungsi media massa menurut Harold Laswell. Yang pertama, ada fungsi pengawasan sosial atau social surveillance. Fungsi ini menyebarkan informasi dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial. Yang kedua ada fungsi korelasi sosial atau social correlation, yaitu pemberian informasi atau interpretasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, atau antara pandangan yang satu dengan pandangan lainnya
agar tercapai suatu konsensus atau kesamaan. Yang ketiga, ada fungsi sosialisasi nilai atau socialization, yaitu pewaris nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan level tertinggi, di mana sasaran komunikasinya bisa dikatakan terbanyak, dan orang yang terlibat di dalamnya juga terbanyak, yang terdiri dari pesan-pesan yang ditransmisikan ke sasaran audiensnya, yang banyak dan tersebar luas dengan menggunakan koran, majalah, televisi, radio, dan internet. Menurut Mickwell, dalam Burhan Bumin tahun 2008, proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk yang pertama kita bisa lihat melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala yang besar. Selanjutnya yang kedua yaitu proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan, menyebabkan komunikasi di antara mereka berlangsung datar dan hanya bersifat sementara. Kemudian selanjutnya yang keempat ada proses komunikasi massa juga berlangsung secara impersonal atau biasa yang kita sebut non-pribadi dan tanpa nama. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu ada proses komunikasi massa juga berlangsung pada hubungan-hubungan kebutuhan ataupun market yang ada di masyarakat. Dari beberapa bahan yang kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, kami juga menyimpulkan bahwasanya perilaku publik adalah interaksi terjadi secara tidak langsung. Setiap aksi publik diprakarsai secara individual, dan cara menarik simpati publik adalah dengan menggandeng nilai-nilai sosial. Kemudian institusi media massa dipercaya memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan produksi, reproduksi, dan distribusi pengetahuan secara signifikan. Maka, hal tersebut lantas membuat suatu media baru yang sekarang kita kenal dengan sosial media, di mana semua orang dapat mengakses apapun di sana. Kami akan menampilkan salah satu contoh perilaku publik dan homogenitas perilaku publik yang sering terjadi di sekitar kita. Ayu Ting Ting heran lantaran kerap dicibir, sebut netizen suka banget komentari hidup orang lain. Pedangdut Ayu Ting Ting kerap mendapatkan cibiran dari netizen. Hal itu bukan hanya membuat Ayu Ting Ting merasa geram, tetapi kedua orang tuanya pun tak tinggal diam. Pada kekecewaannya kepada hater, Ayu Ting Ting menilai netizen mengapa dengan begitu mudahnya menilai seseorang tanpa melakukan introspeksi diri terlebih dahulu. Hingga Ayu Ting Ting tersebut mengundang beragam komentar dari netizen. Bahkan banyak netizen yang justru setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ayu Ting Ting tersebut. Duh Ayu heran deh, netizen suka banget komentarin hidup orang lain. Tulis Ayu Ting Ting seperti yang dikutip pikiran rakyat dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92 yang diunggah 21. Menurut Ayu Ting Ting, belum tentu orang yang dikomentari pada kenyataannya lebih buruk. Padahal belum tentu orang yang dikomen lebih buruk dari dirinya sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, pelantun lagu alamat palsu itu memberikan nasihat kepada netizen. Ibunda dari Bilqis tersebut berharap netizen melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum memberikan komentar. Introspeksi diri dulu ya sebelum komentarin orang lain, jangan bersikap semaunya, kata Ayu Ting Ting. Sontak, unggahan Ayu Ting Ting tersebut ramai mengundang dukungan dari netizen. Sebagaimana diberitakan pikiran rakyat, cantik banget, biarin aja orang mau berkata apa, itu karena penilaian orang itu tidak penting. Yang lebih penting itu penilaian dari Allah yang menciptakan kita.
Tulis akun fans_Thailand 1996. Paragraf pertama bikin mental haters langsung keok. Tulis akun manunggaling_0. Serta beragam komentar lainnya yang setuju dengan apa yang dibeberkan Ayu Ting Ting dalam unggahan di akun Instagram pribadinya tersebut. Sampailah kita di ujung presentasi kali ini. Saya ada kata-kata mutiara yang menurut saya sangat berkesan dari Hasan Al-Basri. Bunyinya seperti ini. Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung penonton semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.